Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifdenisha Mahardika Safira dengan NPM 41182191240109. Yang terhormat, Bapak Dr. Adindin Abidin MSI MPD dan Bapak Lawan Subarno SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kardiovaskular. Kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Ada apa aja sih di kardiovaskular? Ada aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, atrium kiri, katup mitral, katup aorta, ventrikel kiri, vena cava inferior, ventrikel kanan, katup trikuspid, katup pulmonalis, atrium kanan, vena cava superior. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selain oksigen, aorta juga mendistribusikan nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh. Aorta merupakan arteri elastis yang dapat mengembang ketika ventrikel kiri jantung berkontraksi. Dan yang kedua ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah besar yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis memiliki dua cabang, yaitu arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Arteri pulmonalis berbeda dengan pembuluh nadi lainnya karena membawa darah yang sudah terdioksigenasi. Fungsi arteri pulmonalis adalah yang pertama, memompa darah menjauhi jantung, dan yang kedua, membawa darah yang tidak mengandung oksigen dari jantung ke paru-paru. Dan yang ketiga ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Fungsi vena pulmonalis yaitu mengangkat darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan jumlah vena pulmonalis itu ada 4, yaitu vena pulmonalis superior kanan, vena pulmonalis inferior kanan, vena pulmonalis superior kiri, dan vena pulmonalis inferior kiri. Vena pulmonalis berbeda dengan vena lainnya karena membawa darah kaya oksigen, sedangkan vena lainnya membawa darah miskin oksigen. Dan yang keempat ada atrium kiri. Atrium kiri adalah ruang jantung paling posterior dan terletak di pertemuan vena pulmonalis yang berdekatan dengan esofagus. Komponen atrium kiri meliputi komponen vena, vestibulum, dan appendix atrium. Vena pulmonalis memasuki bagian vena, sedangkan vestibulum berdekatan dengan anulus katup mitral. Fungsi atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis, kemudian menyalurkannya ke ventrikel kiri. Pembesaran atrium kiri dapat menjadi indikator masalah jantung di masa mendatang, seperti gagal jantung, fibrilasi atrium, penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Dan yang kelima ada katup mitral. Katup mitral adalah suatu aliran balik darah yang disebabkan oleh kegagalan katup mitral jantung untuk menutup erat. Regurgitasi katup mitral adalah kondisi ketika katup mitral jantung tidak menutup erat sehingga darah mengalir kembali ke jantung. Gejalanya mencakup sesak napas, kelelahan, kepala terasa ringan, serta detak jantung cepat berdebar. Beberapa orang mungkin tidak memerlukan pengobatan. Kasus yang lebih parah mungkin memerlukan obat-obatan, seperti diuretik dan pengencer darah atau operasi. Ini contoh katup mitral normal, yang di atas, dan yang di bawah katup mitral rusak. Dan yang keenam ada katup aorta. Katup aorta adalah salah satu dari katup jantung yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kiri jantung ke aorta, pembuluh darah utama di tubuh. Fungsi katup aorta yaitu, yang pertama, membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk mengalir dari ventrikel kiri ke aorta. Dan yang kedua, menutup untuk mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Dan yang ketiga, mencegah darah bocor dari aorta kembali ke jantung. Katup aorta merupakan salah satu dari 4 katup jantung dan salah satu dari 2 katup semilunar. Katup aorta normalnya memiliki 3 daun, tetapi pada 1-2% populasi ada yang memiliki hanya 2 daun, yang disebut katup aorta bicuspidalis. Dan yang ketujuh, ventrikel kiri. Ventrikel kiri adalah ruang utama jantung. Ventrikel kiri bertanggung jawab untuk memompa darah kaya oksigen ke aorta, atau yang disebut arteri terbesar dalam tubuh. Ventrikel kiri merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular. Penurunan fungsi ventrikel kiri dapat memicu gejala penyakit,
Salah satu masalah jantung yang berkaitan dengan ventrikel kiri adalah hipertrofi ventrikel kiri atau LFA, yaitu kondisi di mana massa ventrikel kiri meningkat. Dan yang ke-8 ada vena cava inferior. Vena cava inferior adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang membawa darah yang kekurangan oksigen dari bagian bawah tubuh ke jantung. Cabang-cabang FCI meliputi vena lumbal, vena renalis bilateral, vena adrenal kanan, vena gonodal kanan, dan vena hepatik. VCI dapat mengalami penyumbatan atau kompresi yang disebabkan oleh kondisi atau cacat mendasarinya. Penyumbatan VCI dapat menyebabkan nyeri dan bengkak di kaki, kenaikan berat badan, dan sakit punggung. Dan yang kesembilan ada ventrikel kanan. Ventrikel kanan atau yang juga dikenal sebagai bilik kanan adalah bagian jantung yang berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Fungsi ventrikel kanan yaitu, yang pertama, menerima darah kotor dari serambi kanan, dan yang kedua, memompa darah kotor ke paru-paru, dan yang ketiga, menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru, dan yang terakhir, membawa darah kembali ke jantung. Ventrikel merupakan bagian jantung yang berada di bagian bawah bersama dengan ventrikel kiri. Dinding ventrikel lebih tebal dan berotot daripada serambi karena harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Dan yang ke-10, katup trikuspid. Katup trikuspid adalah katup jantung yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan jantung. Katup ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Katup trikuspid terdiri dari 3 lipatan jaringan yang kuat dan tipis, yang disebut flaps atau cusp, yaitu anterior, septal, dan posterior. Masalah yang dapat terjadi pada katup trikuspid antara lain trikuspid stenosis, kondisi di mana katup jantung tidak terbuka cukup lebar. Regurgitasi trikuspid, kondisi di mana katup trikuspid tidak bisa menutup dengan rapat. Anomali Epstein, kondisi langka di mana katup trikuspid yang cacat berada lebih rendah dari biasanya pada ventrikel kanan. Dan yang ke-11, katup pulmonalis. Katup pulmonalis adalah salah satu dari 4 katup jantung yang berfungsi untuk memompa darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Katup pulmonalis merupakan salah satu dari 2 katup semilunar bersama dengan katup aorta. Fungsi katup pulmonalis memompa darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis dan mencegah darah mengalir balik. Yang ke-12 ada atrium kanan. Atrium kanan atau serambi kanan adalah ruang di jantung yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi. Darah tersebut juga mengandung limbah metabolik dari organ dan jaringan tubuh. Atrium kanan menerima darah dari beberapa vena, yaitu 1. Vena cava superior, yang membawa darah dari tubuh bagian atas. Kedua, vena cava inferior, yang membawa darah dari tubuh bagian bawah. Ketiga, vena jantung anterior. Dan yang keempat, vena jantung terkecil. Dan yang terakhir, sinus koroner. Setelah menerima darah, atrium kanan akan memompanya ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid dari ventrikel kanan. Darah tersebut akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas. Dan yang terakhir, atau yang ke-13, vena cava superior. Vena cava superior adalah pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas tubuh ke jantung. Vena cava superior berfungsi untuk menyalurkan darah yang kurang oksigen ke atrium dextra, yaitu serambi kanan jantung. Di sana, darah akan bergerak ke ventrikel untuk diproses ke paru-paru. Di paru-paru, darah akan ditukar dengan oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh. Vena cava superior dapat tersumbat atau ditekan, yang dapat menyebabkan sindrom vena cava superior. SVCS dapat menyebabkan 1. Pembekakan pada tubuh bagian atas. 2. Sesak nafas. 3. Batuk. 4. Sakit kepala. 5. Angina atau nyeri dada. Dan yang keenam, wajah memerah. Terakhir, kesulitan menelan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.